Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengambil satu tema lepas dari kepahitan. Mungkin kita berpikir, apa ininya untuk kami hamba-hamba Tuhan? Kami tahu kok bagaimana kami harus menghadapi itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa saya secara pribadi rindu untuk tetap ingin menyampaikan ini gitu ya. Saya teringat beberapa tahun yang lalu pada waktu kami masih di asrama, hidup di kampus gitu ya. Ada seorang kakak tingkat yang mengatakan begini, saya tidak akan pernah bisa mengampuni dia karena apa yang dia lakukan itu terlalu menyakitkan. Nah, pada waktu mendengar itu kami sempat, kok bisa ya gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang terjadi gitu ya. Itulah yang terjadi. Bahwa tidak mudah untuk seseorang itu lepas dari rasa sakit hati gitu ya. Tidak lepas dari rasa sakit hati. Jadi sebenarnya apa itu kepahitan gitu ya? Apa arti kepahitan? Nah, kepahitan itu adalah kedukaan, kegetiran, kemaskulan, kepedihan, keperian, kepiluan, kesedihan, kesukaran, kesusahan, pokoknya yang nggak enak deh gitu ya. Semua hal yang nggak enak, semua rasa yang tidak nyaman. Kepahitan juga bisa diartikan sebagai suatu pengalaman atau suatu peristiwa yang terjadi di dalam hidup seseorang yang tidak menyenangkan, yang membawa rasa sedih, perih, dan getir. Saya ingat beberapa tahun yang lalu pada waktu saya masih bekerja di Batam, di satu perusahaan di Batam, saya merasa tidak nyaman dengan seorang pimpinan, dengan seorang ketua grup kami gitu ya. Karena waktu itu saya merasa dia terlalu memaksa kami gitu, sehingga saya merasa nggak nyaman bekerja. Dan pada waktu saya mau berangkat kerja itu rasanya gimana ya supaya nggak ketemu dengan dia, dan padahal itu nggak mungkin karena kami ada dalam satu ruangan. Bagaimana supaya kita nggak ketemu dengan dia? Bahkan kadangkala pada waktu malam saya mau tidur itu menggelisahkan. Aduh, besok pagi harus bekerja, ketemu dengan dia, dan itu tidak nyaman. Padahal suatu saat saya menyadari orang ini tenang-tenang saja, dia ketemu dengan saya, dia biasa-biasa aja. Bahkan dia mungkin bukan seolah-olah, di dalam penglihatan saya, dia merasa tidak ada sesuatu yang tidak menyenangkan, dia tetap menegur saya, dia tersenyum gitu. Tapi saya yang merasa tidak nyaman, saya yang merasa menyimpan sesuatu yang tidak nyaman dengan dia, saya sendiri yang gelisah dengan itu. Dan dari situ saya menyadari bahwa pada waktu kita menyimpan rasa yang tidak nyaman atau kita menyimpan kepahitan kepada seseorang, sebenarnya orang yang paling dirugikan itu adalah diri kita sendiri. Mungkin bisa jadi kita nggak bisa tidur, bisa jadi mungkin kita nggak bisa makan dengan nyaman, mungkin bisa jadi kita tidak bisa beribadah dengan leluasa. Tapi orang yang membuat kita sakit hati misalnya, bisa jadi mungkin dia tidak ngapa-ngapain, dia tidak merasakan apa-apa, dia makan dengan lahap, dia beristirahat dengan tenang gitu ya, dia tidur dengan nyaman, dia mungkin bisa jalan-jalan dengan leluasa, tapi kita yang tidak nyaman dengan dia, kita yang tersiksa dengan itu. Dari situ saya memahami bahwa betapa sebenarnya orang yang paling dirugikan dalam satu peristiwa yang kepahitan seperti itu bukan orang yang kita pikir menyakiti, tapi kita orang yang tersakiti itu yang paling menderita sebenarnya. Nah, karena itu betapa pentingnya sebenarnya kita lepas dari rasa kepahitan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab kita melihat pagi hari ini ada dua tokoh sebenarnya yang sama-sama mengalami hal yang tidak menyenangkan di dalam hidup mereka. Saya yakin kita tahu ya, Kain dan Yusuf. Mereka mengalami hal yang tidak menyenangkan. Tapi kedua tokoh ini memiliki respon yang berbeda pada waktu mereka mengalami sebuah masalah. Kain dan Yusuf, mereka sama-sama mengalami pergumulan. Kain persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Kalau kita melihat ya
lepas dari besar kecilnya masalah, tapi kedua orang ini mengalami masalah. Mereka mengalami hal yang tidak menyenangkan di dalam hidup mereka. Akan tetapi kedua orang ini memiliki respon yang berbeda. Kain pada waktu dia persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, dia sakit hati kepada adiknya. Nah ini kan yang aneh ya, yang tidak menerima persembahannya Tuhan, tapi dia sakit hatinya sama adiknya. Gitu. Tapi Yusuf pada waktu dia dijual oleh saudara-saudaranya, dia melihat bahwa itu adalah satu peristiwa yang sedang Tuhan rancangkan demi kelangsungan hidup keluarganya. Pada waktu dia mengalami peristiwa pembuangan, dia harus hidup di penjara, dia jauh dari keluarga, dia mengalami tuduhan-tuduhan yang tidak menyenangkan. Dia melihat semua peristiwa itu adalah satu proses di dalam hidupnya di mana Tuhan sedang berencana untuk menjaga kelangsungan hidup keluarganya. Jadi kedua orang ini memiliki respon yang berbeda. Kain pada waktu dia sakit hati, dia memiliki tindakan membunuh adiknya. Sedangkan Yusuf pada waktu dia mengalami peristiwa-peristiwa pembuangan, karena dia merespon itu dengan berbeda. Dia melihat bahwa peristiwa itu adalah bagian dari hal yang sedang Tuhan rancangkan. Maka dia memiliki tindakan, dia memaafkan saudara-saudaranya. Dan akibatnya, Kain menjadi seorang pelarian. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita sama-sama tahu akibat yang dia terima Yusuf, dia menjadi seorang raja muda di kerajaan Mesir. Orang yang diperhitungkan di kerajaan Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kedua peristiwa ini, mari kita belajar bahwa permasalahan bisa tetap datang di dalam hidup kita. Tapi pada waktu kita bisa merespon itu berbeda, maka tindakan kita akan berbeda dan hasil yang kita dapatkan juga akan berbeda. Kita akan melihat di dalam Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawan itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuan itu dan menyerahkannya kepada Al-Guju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar tentang 3 prinsip supaya kita lepas dari kepahitan. Kita tadi tahu ya, bahwa kepahitan orang yang paling dirugikan pada waktu kita
mengalami sebuah kepahitan adalah diri kita sendiri. Karena itu pagi hari ini kita akan belajar 3 prinsip untuk kita bisa lepas dari kepahitan. Yang pertama, janganlah selalu memposisikan diri sebagai korban. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada anak asuh saya yang saya kenal dari sejak kecil, dari sejak TK, sekarang dia sudah SMA. Saya melihat anak ini memiliki perubahan hidup yang luar biasa. Dulunya dia anak yang sangat rajin, anak yang pintar, bahkan di usia TK waktu itu dia sudah bisa menyelesaikan soal-soal matematika untuk anak-anak kelas 2 gitu ya. Saya melihat proses ini dia sangat baik. Tapi pada waktu dia memasuki usia SMP, dia mengalami perubahan. Saya mengalami perubahan. Bahkan saya melihat ini anak perempuan, dia mulai memiliki kebiasaan merokok gitu ya. Akhirnya waktu itu saya panggil, saya tanya, "Kenapa? Kenapa kamu seperti itu?" Jadi waktu itu dia selalu dia sempat mengatakan kepada saya begini, "Bu, mama saya tidak lagi memperhatikan saya. Mama saya tidak lagi peduli dengan saya. Lalu teman-teman saya tidak ada yang menerima saya. Saya tidak punya teman. Padahal dulunya saya tahu anak ini anak yang cukup ramah." Lalu saya tanya, "Apa yang membuat kamu berpikir bahwa orang tuamu tidak memperhatikan kamu?" Nah, dia punya adik yang sekarang kelas 5, jadi selisih mereka cukup jauh. Saya tanya, "Apa yang membuat kamu tidak berpikiran orang tuamu tidak memperhatikan?" Dia katakan, "Pada waktu saya tanya tentang soal-soal atau tentang jawaban-jawaban untuk tugas-tugas sekolah saya, mama saya selalu bilang, 'Aduh, saya enggak ngerti. Tunggulah, saya sedang ngajari adik.'" Nah, dari situ dia berpikir bahwa mamanya tuh lebih mengasihi adiknya. Nah, saya katakan, "Kamu sama adikmu tuh selisih jauh. Secara akademik, mamamu yakin kamu lebih pintar dari dia, sehingga kamu tidak perlu didampingi. Apalagi pelajaranmu juga jauh. Bisa jadi memang betul-betul mama tidak mengerti," saya bilang. Tapi bukan berarti mama lebih sayang kepada adik. Nah, saat saya mulai membuka wawasannya dia, saya katakan, "Coba sekarang jangan memposisikan diri bahwa kamu itu orang yang paling menderita, kamu orang yang paling terluka, kamu orang yang paling selalu menjadi korban," saya bilang. Akhirnya dia mulai mengalami, dia bisa melihat itu dari sisi yang berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu di dalam satu peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, kita memposisikan diri sebagai korban, maka apapun sebenarnya, mungkin bisa jadi orang tidak pernah bermaksud untuk melakukan seperti yang kita pikirkan. Tapi kalau kita memposisikan diri selalu sebagai korban, maka kitalah orang yang paling akan terluka. Karena itu, mari belajar untuk melihat segala sesuatu itu dari hal yang berbeda, dari sisi yang berbeda. Dan kalau bisa, mari kita berusaha bersama-sama untuk bisa melihat sisi positif dari setiap hal yang terjadi di dalam hidup kita. Nah, kalau kita melihat tadi di sini hamba itu, dia katakan, "Sabarlah, aku akan bayar hutangku." Nah, kalau kita melihat kenapa dia dikejar-kejar oleh raja itu untuk membayar hutangnya, ya karena memang dia berhutang dan itu wajib dibayar. Tapi pada waktu dia kata, "Sabarlah, aku akan bayar hutang." Ya seharusnya sih dia nggak perlu marah juga, nggak perlu merespon yang bagaimana. Kenapa? Ya karena dia berhutang, ya kewajibannya untuk membayar. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita memposisikan diri kita sebagai orang yang paling terluka, sebagai orang yang paling dizolimi, sebagai orang yang paling menderita, maka sebenarnya kita akan berada pada satu sisi yang gelap di dalam hidup kita. Karena itu, apapun yang terjadi di hadapan kita, mari belajar untuk mengambil satu sisi positifnya dan untuk berusaha untuk mematahkan pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran yang malah akan merusak diri kita. Ya, akan merusak diri kita. Nah, hal yang kedua adalah menyadari anugerah Tuhan yang terbesar. 1 talenta itu adalah 6.000 dinar. Dan 1 dinar itu adalah upah sehari.
Orang yang pertama di dalam kisah yang tadi kita baca itu memiliki hutang 10.000 talenta. Artinya 10.000 kali 6.000, maka dia punya hutang 60 juta hari kerja. Nah, kalau 60 juta hari berarti sekitar 164,384 tahun. Artinya dia harus bekerja selama 164 tahun lebih untuk dia bisa membayar hutangnya. Artinya hutangnya sebenarnya tidak bisa terbayar oleh dirinya. Kenapa? Karena yang nggak mungkin juga dia berumur 100 tahun lebih. Apalagi saat kita sekarang ini, di dunia kita sekarang ini, di zaman kita sekarang ini, ada orang yang sampai umur 80-90 itu sudah anugerah. Nah, kita melihat bahwa orang ini memiliki hutang yang tidak terbayar. Dan itu diampuni. Tapi sangat disayangkan pada waktu ada temannya yang memiliki hutang hanya 100 dinar, artinya hanya 100 hari kerja, atau sekitar 3 bulan, 3 bulan temannya ini bekerja, maka temannya ini sudah bisa membayar hutangnya. Tapi sangat disayangkan, orang yang punya hutang dan dibebaskan dari hutang yang tidak mungkin bisa dia bayar, tidak bisa melihat bahwa dia sudah menerima sesuatu yang besar di dalam hidupnya, dan sebagai ucapan syukurnya atau sebagai responnya, maka dia juga bisa melakukan hal yang sama, memberikan kebebasan kepada orang di depannya, kepada orang di sekitarnya, atau kepada orang yang merugikan dia. Dia tidak bisa melihat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini satu perumpamaan yang yang Tuhan gambarkan demikian luar biasanya untuk bisa dipahami. Begitu besar anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Kenapa? Karena dosa-dosa kita nggak terbayar. Kita tidak akan mungkin sanggup untuk melakukan sesuatu untuk bisa menyelamatkan diri kita, untuk bisa melepaskan diri kita dari semua dosa kita. Dan anugerah itu sudah Tuhan berikan. Tapi yang menjadi masalahnya adalah, kenapa kalau kita sudah menerima anugerah pengampunan yang besar di dalam hidup kita, kenapa kita begitu sulit untuk mengampuni orang di sekitar kita? Bahkan ada orang-orang yang mengatakan, aduh saya susah mengampuni dia, terlalu dalam yang dia lakukan, terlalu sakit yang dia lakukan kepada saya. Pertanyaan saya, lebih menyakitkan mana? Apa yang dia lakukan kepada kita, atau yang kita lakukan kepada Tuhan? Lebih besar mana? Kesalahan dia kepada kita, atau dosa-dosa kita di hadapan Tuhan? Kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang yang sudah menerima anugerah Tuhan di dalam hidup kita, kita adalah orang yang sudah diampuni dosanya oleh Tuhan, maka sebenarnya bukan berarti itu hal yang mudah, tidak. Tapi ada satu keinginan di dalam diri kita untuk kita juga bisa mengampuni orang lain. Kenapa? Karena kita sadar kita ini juga orang yang sudah diampuni oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, prinsip yang ketiga adalah mau melepaskan pengampunan. Nah, ini yang paling sulit. Ini yang paling sulit. Orang, mungkin kita bisa tetap tersenyum bertemu dengan orang yang kita simpan rasa sakit kepada dia, kita bisa tetap tersenyum. Mungkin kita masih bisa bekerja bersama-sama, mungkin kita masih bisa tidur bersama dalam satu asrama, makan bersama di dalam kehidupan berasrama. Tapi setiap kali melihat dia, mungkin kita merasa sakit. Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melepaskan pengampunan. Melepaskan pengampunan. Berarti itu ada satu keinginan di dalam diri kita untuk kita melakukan sesuatu. Mengambil, mungkin kita begini, orang yang sedang tersakiti,
Dia mungkin merasa dia berhak untuk melukai orang itu kembali, membalas orang itu kembali. Tapi melepaskan pengampunan berarti kita melepaskan hak kita untuk kita membalas kejahatan orang itu. Kenapa kita melakukan itu? Petrus mengatakan, Tuhan, apakah aku harus mengampuni 7 kali? Karena 3 kali adalah kebiasaan baik untuk orang Yahudi. Jadi bagi Petrus, dengan dia mengatakan dia akan bisa mengampuni orang 7 kali, dia katakan dia bisa lebih baik dari orang lain. Tapi Tuhan katakan 70 kali 7 kali. Walaupun ini bukan berarti jumlah, bermakna jumlah. Oh berarti sekitar 490 kali saya harus mengampuni orang, bukan. Artinya ini apa? Terus menerus. Saya ingat pada waktu saya SMP, ada teman sebangku saya, teman laki-laki, dia bully saya. Setiap kali ketemu dia ejek saya, dia kata-katai saya dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan waktu itu selalu saya dalam hati saya katakan, awas ya, kalau 3 kali nanti kamu bully saya, maka kamu akan saya pukul, akan saya tampar. Itu yang ada di dalam benak saya. Hari itu 1 kali saya hitung, 2 kali, pas yang ketiga tiba-tiba guru datang, sehingga saya tidak sempat, tidak bisa melakukan apa yang menjadi rencana saya. Dan suatu hari kebetulan sampai 3 kali dia bully saya dalam 1 hari, dan pas guru nggak ada, sehingga akhirnya saya melakukan rencana saya tampar dia. Pada waktu dia ngata-ngatain saya tampar dia. Dan sejak itu dia kaget. Ya memang sih akhirnya dia berhenti juga. Akhirnya nggak pernah bully lagi. Tapi dari situ saya belajar, kita kadang-kadang manusia kita membatasi itu. Cukup 3 kali ya. Jangan lebih dari 3 kali kamu menyakiti saya. Kalau sudah 3 kali nggak ada lagi kata ampun. Jadi saya dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus katakan bukan 3 kali, bukan 7 kali. Tapi terus menerus di dalam hidup kita bisa melepaskan pengampunan. Seperti yang saya katakan tadi, orang yang paling menderita pada waktu kita tidak bisa mengampuni, bukan orang yang tidak kita ampuni, bukan, tapi kita. Dan saya yakin kalau disuruh memilih, kita mau memilih hidup nyaman atau hidup menderita, pasti semua kita akan mengatakan saya ingin hidup nyaman. Karena itu, kalau kita memilih untuk kita hidup nyaman, mari kita lepaskan pengampunan. Mungkin kita merasa, saya tidak sepahit itu kok, Bu. Mungkin saya tidak punya perasaan sampai sedalam itu kok rasa sakitnya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu kita dalam sebuah relasi kita sudah tidak merasa nyaman, dalam saat bekerja satu dengan yang lain kita sudah menyimpan rasa yang tidak enak. Mari kita belajar, sama-sama belajar untuk kita melepaskan pengampunan. Walaupun mungkin bisa jadi kita merasa itu hak kita. Kalau kita sudah mengalami anugerah pengampunan dari Yesus, maka kita pasti bisa mengampuni orang lain. Karena hanya orang yang tahu rasanya diampuni yang bisa mengampuni. Hanya orang yang pernah mengalami pengampunan di dalam hidupnya yang bisa mengampuni orang lain. Jadi kalau sampai ada orang yang mengatakan saya tidak bisa mengampuni dia karena terlalu sakit apa yang dia lakukan, dia tidak pernah belajar untuk menghargai saya, dia tidak pernah belajar untuk melakukan seperti yang sudah saya ingatkan, padahal sudah berulang-ulang saya mengatakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sudah pernah merasakan pengampunan Tuhan, maka kita juga tahu bagaimana harus mengampuni. Hanya orang yang mau mengampuni yang akan bisa lepas dari kepahitan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maukah kita lepas dari segala kepahitan? Jangan pernah selalu memposisikan diri sebagai korban. Menyadari anugerah Tuhan yang sangat besar di dalam hidup kita. Dia sudah mengampuni kita. Karena itu,
lepaskanlah pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita, kepada orang-orang yang sudah membuat kita tidak nyaman, kepada orang-orang yang sudah menghabiskan energi kita untuk kita memikirkan dia. Karena disadari ataupun tidak, kadangkala kalau kita merasa tidak nyaman dengan seseorang, waktu kita habis untuk memikirkan dia. Karena itu, daripada kita menghabiskan energi kita untuk memikirkan dia, untuk ngomongin dia, mari kita lepaskan rasa pahit itu dalam hati kita, dan kita miliki damai sejahtera yang daripada Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.